Salam saudaraku, selamat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi dan motivasi bagi kita hari ini, Selasa 16 November 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari yang indah ini, hari yang penuh harapan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami sungguh memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi ini, Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, banyak orang yang berpendapat bahwa self-confidence atau keyakinan kepada diri sendiri adalah sesuatu yang sangat penting untuk bisa sukses, baik dalam hal bekerja, studi, olahraga, mencari jodoh, melayani Tuhan, dan lain sebagainya. Benarkah demikian? Rasul Yakobus tidak memuji orang yang memiliki self-confidence, tetapi sebaliknya bahkan ia mengecam orang yang punya self-confidence. Mengapa? Self-confidence bisa menyebabkan seseorang berencana dan berusaha tanpa bimbingan atau pertolongan Tuhan. Orang seperti itu sedikit pun tidak berdoa untuk meminta pimpinan Tuhan ataupun untuk meminta penyertaan, pertolongan dan berkat Tuhan. Ia yakin dirinya sendiri bisa melakukannya dengan sukses tanpa Tuhan. Tetapi hal ini bukan berarti bahwa semua orang Kristen harus menjadi orang yang rendah diri, pesimis, dan selalu ragu-ragu, khawatir. Bukan. Jika demikian, itu berarti tidak beriman. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan yakin, tetapi keyakinan itu tidak boleh kita letakkan pada diri kita sendiri, tetapi kepada Tuhan. Pupus sudah cita-cita Nita untuk menjadi dokter gigi. Namanya tidak tercantum di papan pengumuman hasil SPMB. Nita begitu kecewa dan putus asa. Bagaimana tidak kecewa? Nita sudah belajar mati-matian, berhasil masuk jurusan IPA di SMA, bahkan mengikuti bimbingan belajar, tetapi tetap saja dia tidak bisa lolos. Dan bukan cuma itu, kedua orang tuanya pun sangat mendukung cita-citanya. Nita tidak habis pikir kenapa dia tidak bisa masuk fakultas kedokteran. Usaha dan kerja kerasnya dengan belajar tekun menjadi sia-sia belaka. Bukan cuma tenaga dan pikiran, tetapi orang tuanya juga sudah mengeluarkan uang yang cukup besar untuk membiayai bimbingan belajar yang dijalaninya. Di balik kekecewaannya, Nita sadar bahwa usaha untuk mewujudkan cita-citanya itu dilakukan tanpa melibatkan Tuhan. Semangatnya untuk menjadi dokter malah membuat dia semakin jauh dari Tuhan. Coba bayangkan, Nita lupa berdoa dan bertanya kepada Tuhan, apakah cita-citanya itu dikehendaki oleh Tuhan atau tidak. Belum lagi dia semakin jarang ke gereja, karena hari Minggu pun dipakai untuk belajar. Nita merasa percaya diri atas kemampuan dan kepandaiannya, hingga lupa kepada Tuhan. Akhirnya Nita minta ampun kepada Tuhan, dan berdoa minta kehendak Tuhan atas cita-citanya. Terkadang kita mengalami kegagalan seperti Nita. Namun yang harus kita ingat, Tuhan bisa memakai setiap kegagalan untuk mengingatkan kita akan rencana, cita-cita atau impian kita. Apakah berjalan seturut kehendak Tuhan atau tidak? Setinggi apa cita-cita kita dan sejauh apa rencana masa depan kita? Ingatlah, kita harus mengundang campur tangan Tuhan, berserah kepadanya, supaya kita tidak kecewa dan tidak terjerumus dalam frustasi yang amat dalam. Saudaraku, seringkali kita melupakan peran Tuhan di dalam rencana dan usaha kita. Rasul Yakobus menegur jemaat yang membuat rencana tanpa melibatkan Tuhan.
mengapa penting melibatkan Tuhan dalam rencana dan usaha kita? Pertama, karena manusia tidak tahu hari esok. Manusia itu terbatas. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Namun Tuhan tahu segala sesuatu, termasuk apa yang akan terjadi di masa depan. Karena itu, sebaiknya meminta hikmat untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kedua, karena kemampuan manusia terbatas. Sepintar-pintarnya manusia di bumi ini, pasti suatu saat akan menyadari bahwa dirinya terbatas dalam kepintarannya. Sekuat-kuatnya manusia, suatu saat bisa mengalami kelemahan tubuh. Hanya Tuhan yang memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Dia yang menciptakan manusia tentu punya kemampuan yang melebihi akal, pikiran, dan kekuatan manusia. Dia sanggup melakukan melampaui apa yang kita pikirkan. Karena itu, percaya dan bergantung selalu kepada Tuhan. Ketiga, karena manusia hidupnya sementara. Rasul Yakobus menekankan bahwa manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan segala sesuatu, bahkan hidupnya pun hanya sementara, bagai uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketika manusia berencana tanpa melibatkan Tuhan, maka hal itu adalah bentuk kesombongan manusia yang sebenarnya tidak berdaya, tetapi berlagak seperti Tuhan. Rasul Yakobus mengajarkan kepada kita untuk rendah hati dan sadar diri bahwa sebagai manusia kita memang terbatas. Karena itu, hati-hatilah dengan kekuatan kita. Itu adalah tempat di mana kita mudah jatuh ke dalam dosa self-confidence. Ingat dan sadarilah bahwa segala sesuatu hanya bisa terjadi kalau Tuhan menghendakinya. Baik hidup kita maupun perbuatan kita sepenuhnya tergantung pada kehendak Tuhan. Hanya kalau Tuhan menghendaki, barulah kita bisa hidup dan berbuat ini dan itu. Pertanyaannya, haruskah kita betul-betul mengucapkan kata-kata jika Tuhan menghendakinya? Boleh saja kita mengucapkan kata-kata itu, asal tidak sekedar menjadi kebiasaan. Tetapi yang penting bukanlah mengucapkan kata-kata itu, tetapi kesadaran dalam hati dan pikiran kita bahwa segala sesuatu hanya bisa terjadi kalau itu adalah kehendak Tuhan. Saudaraku, frasa "jika Tuhan menghendaki" adalah sebuah ungkapan kerendahan hati, sebuah kesadaran bahwa bukan kita yang memiliki dan menentukan masa depan, bahwa rencana terbaik kita tidak selalu selaras dengan rencana terbaik Tuhan, bahwa kita serba terbatas di hadapan kemahakuasaan dan kemahatauannya. Oleh karena itulah kita memberi ruang baginya untuk mengubah dan meluruskan langkah kita. Sekaligus kita mengakui bahwa masa depan terbaik kita ada di dalam tangannya. Saat kita mengatakan dengan iman, jika Tuhan menghendaki, sesungguhnya pada saat yang sama, kita mengakui bahwa bukan kita pemilik masa depan, tetapi Tuhan. Kita mengakui bahwa rencana terbaik bukanlah rencana kita, tetapi rencana Tuhan adalah terbaik untuk kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami agar kami tidak mempercayakan segala sesuatunya kepada kepintaran dan kekuatan kami. Agar kami selalu melibatkan Engkau di dalam setiap rencana dan usaha kami. Sehingga apapun rencana dan usaha kami itu Engkau berkati dan boleh terjadi hanya di dalam kehendak-Mu saja. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa oleh karena percaya pada diri kami sendiri. Ampuni kami yang selama ini telah melupakan-Mu dalam setiap rencana dan usaha kami. Terlebih di saat kami mengalami kegagalan, kami justru bersungut-sungut, bahkan menyalahkan Engkau. Beri kami hikmat surgawi, agar kami semakin memahami lagi firman-Mu. Dan berikan kami kekuatan melalui Roh-Mu yang kudus, agar di dalam setiap kegagalan kami tidak kecewa. Sebab kami telah menyerahkan segala rencana dan usaha kami
hanya di dalam kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku. Tuhan memberkati. Salam.